saya akan sedikit memperkenalkan apa sih sebenarnya berita itu sendiri dan kenapa disebut berita. Karena beberapa masyarakat atau orang kebanyakan menilai bahwa setiap informasi itu bisa menjadi berita, padahal belum tentu. Jangan-jangan hal baru yang diinformasikan itu bukan hal baru, mungkin karena kita aja yang belum tahu. Nah, itu belum tentu disebut berita. Jadi di sini ada beberapa unsur news value atau nilai-nilai berita. Nomor satu adalah magnitude atau seberapa luas sih pengaruh suatu peristiwa itu bagi publik atau masyarakat luas. Misalnya mengenai kenaikan harga BBM, itu termasuk news value jenis magnitude dan itu pasti akan menjadi berita karena hampir setiap orang akan memerlukan BBM. Jadi apapun yang terpengaruh dalam harga BBM itu akan menjadi salah satu informasi atau berita yang penting. Kemudian significance atau seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik. Misalnya wabah penyakit saat ini, pandemi COVID-19 itu pasti apapun yang diinformasikan keterbaruan dari COVID-19 atau wabah itu pasti akan menjadi nilai berita yang tinggi karena ya saat ini sedang menjadi perhatian bagi publik banyak sekali. Nah, kemudian untuk news value yang selanjutnya adalah actuality atau timeless. Tingkat aktual suatu peristiwa baru saja terjadi, misalnya peristiwa yang terjadi sejam yang lalu atau maksimal sehari yang lalu lah yang akan diberitakan untuk esok harinya. Misalnya kejadian kecelakaan, gempa bumi, atau bencana alam lainnya yang terjadi pada satu hari itu masih layak untuk disebut menjadi berita walaupun di esok harinya. Kemudian ada unsur proximity, di mana kedekatan secara geografis dan psikologis. Misalnya, posisi Jakarta saat ini dekat dengan Bandung daripada provinsi lainnya. Nah, kemudian di Bandung ada peristiwa. Kalaupun kita menulis peristiwa di Bandung itu, bagi warga Jakarta itu masih penting karena memang ya itu masih lokasinya masih dekat. Begitu juga sebaliknya, ketika warga Bandung membaca informasi atau tulisan mengenai Jakarta, itu masih disebut unsur berita juga karena kedekatan secara geografis dan psikologisnya itu masih dapat. Kemudian prominence, bagaimana ketokohan orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa, misalnya public figure atau artis bercerai, itu masih menjadi berita, walaupun beritanya dalam kategori lifestyle yang lebih bersifat entertain lah. Nah, beda ceritanya misalnya ada tetangga yang sedang ribut atau tetangga yang sedang ada bermasalah dengan rumah tangganya. Itu belum jadi tentu unsur berita karena tetangga kita tersebut tidak mempunyai unsur ketokohan yang kuat bagi masyarakat. Nah, kemudian unsur terakhir adalah human interest atau keunikan. Suatu informasi di mana informasi yang menyentuh perasaan kemanusiaan atau publik, misalnya perbudakan atau penganiayaan, di mana itu menyentuh perasaan, itu bisa menjadi berita. Selain itu juga unsur yang unik, misalnya kadang kalau ada informasi yang unik, ada suatu usaha masyarakat yang menciptakan baju dari limbah sampah. Nah, itu karena keunikan dan menarik, itu bisa menjadi berita. Pada dasarnya, 6 unsur news value ini yang harus ada dalam berita. Bukan berarti semua 6 ini harus ada dalam satu berita, enggak. Cukup satu aja itu udah menjadikan bahwa news value itu layak untuk diberitakan atau berita itu memiliki nilai berita yang layak untuk diberitakan.